Halo Virsan Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Dedis Golfer. Hari ini Dedis Golfer lagi ada di Top Golf Premier SCBD dan kita akan podcast bareng salah dua influencer golf yang ada di Indonesia. Gimana keseruannya? Ikutin videonya sampai habis. Guys, kita lagi sama The Golf Couple. Pagi sore. Andre Dinut dan Wanda Omar. Oke. Tadi dibilang kita influencer golf, baru masih jauh sih, kita senang ngopi. Influencer musik ya. Kita murid-muridnya Aji saya kita. Yang dipaksa untuk masuk ke podcast hari ini. Tapi seru. Oke, Wanda Dinut. Wanda Dinut lagi. Ya benar juga sih. Benar juga. Kita terlalu banyak Andre di dunia ini. Andre Dinut, Wanda Omar. Yes. Jadi dua orang ini adalah musisi kebanggaan Indonesia, Anjay. Yang akhirnya kecemplung, tercebur dan basah sudah di dunia golf Indonesia. Oke, dan dia bikin The Golf Couple. Sebelum masuk ke golf, personal life. Andre Dinut. Kita dulu ternyata Andre Dinut adalah teman satu tempat les musik. Les musik dulu. Di mana, Andre? Di Chicks Musik di Rawamangun ya. Rawamangun. Jalan Pemuda. Pertama kali gue kenal Ajis tuh, dia DM gue tiba-tiba, "Bro, lo dulu di Chicks Musik gak sih?" Bukannya halo salam kenal apa-apa, dia langsung nembak. To the point langsung. Iya, soalnya khas banget gitu. Kalau main gitar kepalanya ke atas. Anjay. Wanda. Yes. Wanda, gue sebenarnya kenal lu baru. Oke. Setelah nikah sama Andre Dinut. Iya. Oke. Angkatannya beda jauh juga soalnya, Mas. Diperjelas. Ya lu, gue yang kena dong kalau gitu. Wan. Oke. Lo berarti beda sekian tahun nih. Kita ngomong tahunnya deh. Iya, jangan dong. Jangan. Gue yang kena nanti. Iya, makanya. Sekian tahun sama Andre Dinut. Ketemunya tuh gimana sih, Wan? Ceritanya, Wan? Oke, ketemunya. Simpelnya sih kita berdua ini adalah gini. Ketemunya itu adalah di sebuah festival musik besar di Indonesia, namanya Java Jazz. Oh gitu. Yoi, kalau teman-teman tahu Java Jazz, nah dulu tahun Java Jazz tahun 2014 atau 15 gitu. 15 dong, masa lupa sih. Dari aman aja. Jadi Java Jazz 2015 pertama ketemu. Pertama kali gue waktu itu statusnya masih jadi mahasiswi di satu universitas di Tangerang. Terus abis itu singkat cerita gue ini adalah salah satu orang yang bermimpi jadi musisi, tapi klasik kayak orang tua Indonesia pada umumnya. Kalau kamu jadi musisi, kamu mau makan apa? Iya. Asik. Itu jelas. Itu klasik itu banget. Jelas. Jadi singkat cerita intinya nggak dibolehin lah. Gue nggak dibolehin main musik. Tapi sebagai anak yang sekolah di salah satu universitas yang ada fakultas musiknya, gue senang banget karena gue bisa bergaul sama anak-anak musik ini. Oke. Lu ada fakultas musik, tapi lu nggak kuliah di fakultas musik? Enggak, jadi lu nyolong-nyolong masuk gitu? Nyolong-nyolong, bener, nyolong-nyolong. Gitu. Emang dari dulu pengen main bass atau? Emang pengen banget, dari gue pengen sekolah musik, gue pengen jadi musisi lah gitu. Apapun itu? Kebetulan lu oke-nya di bass gitu? Iya, kebetulan bokap gue juga basis, bokap gue juga main bass. Terus tapi non-profesional? Non-profesional, hobi. Terus abis itu dia juga pengen gue bisa main musik. Lah gue jadi pengen jadi musisi profesional ceritanya. Oke. Gitu, tapi waktu pas gue izin, boleh nggak gue sekolah musik? Kagak boleh jawabannya. Gitu, jadi singkat cerita dari situlah gue kuliah, dipertemukan sama teman-teman yang suka main musik juga di fakultas musik itu. Dan singkat cerita satu saat gue diajakin, "Wanda, lu mau nggak ikut ini ada kompetisi band yang dimana kalau kita menang kita bisa manggung di Java Jazz," ceritanya kayak gitu. Oh gitu, lu berarti ngeband? Yoi, ngeband Tuh SMA sampai kuliah ngeband? Yoi. Oke, terus gitu. Akhirnya band itu lolos ke Java Jazz? Bisa dibilang
Itu lolos atau diloloskan? Lolos, gue objektif gue. Dia jurinya. Enggak, emang jurinya lu. Juri gue. Dia jurinya. Lo curang. Makanya. Tapi objektif gue emang beda. Oke. Ceritanya gitu. Itu personil cewek semua atau campur deh? Gue cewek doang. Gue cewek berdua. Temen gue main saksofon cewek, sama gue main bass cewek. Gitu. Jurinya dia. Oh gitu. Gue pertama bukan Wandanya tapi bassnya kan 6 senar ya, gila juga nih. Oh gitu, lu main 6 senar doang? Enggak, lu bisa main 6 senar, gue main bass juga dulu ya. 4 senar. Pas senar udah susah. Kusut. Enggak 5 senar apalagi 6 senar. Enggak, lu main bass dari umur berapa sih, Wan? Gue main bass dari umur 13 tahun SMP. Karena kan emang tuh gede kan. Jadi iya. awalnya main gitar dulu. Cuman biasa kata bokap gue, "Ini libur SD ke SMP nganggur, nggak ngapa-ngapain. Coba belajar bass dulu." Oh, gitu. Bukan diajak liburan disuruh bass. Kagak ada. Belajar hal yang baru gitu ceritanya. Gitu belajar bass. Yoi. Karena gitar udah dilihat mentok mungkin Wan. C A minor F G aja mungkin Wan. Makanya. Enggak, masalah gitar tuh udah kebanyakan yang jago. Iya. Oh gitu. Jadi lu umur 13 belajar main bass. Belajar main bass yang didorong sama bokap sebenarnya. Ini main bass. Iya, gitu. benar. Terus lu kecanduan langsung. Gue suka main, malah keterusan gitu, malah jadi musisi seru kali ya. Cuman ya biasa ya, orang tua gue nggak tahu kenapa ya, tapi orang selalu bilang gitu, katanya udahlah ngapain sih jadi musisi. Jadi betul. Singkatnya ceritanya intinya gue disuruh belajar musik supaya gue itu punya punya skill tambahan. Iya, punya skill tambahan, punya rasa empati, karena kan lu main musik tuh kan pakai rasa banget ya gitu, kayak gitulah kira-kira. Tapi bokap lu tidak membolehkan untuk menjadi musisi profesional. Nggak boleh. Iya, kayak tegas yang itu lain aja lah, itu. iya gitu. Yang lain aja lah gitu. Apa kayak kerja kantoran PNS gitu. Yoi, klasik. Nah, berarti lu lulusan apa Wan kalau bukan lulusan musik? Gua lulusan akuntansi perpajakan. PPA 21, PPA 23 guys. Ini mau Maret nih. Ini Maret loh kalau lu jadi orang pajak laku deh. Laku lo ini. Makanya konsultan nih. Harusnya lu dari Desember sampai Maret jadi konsultan. Lagi sibuk-sibuknya nih ya. Iya, lagi banyak-banyaknya duit tuh. Bener juga. Oh gitu, akuntansi perpajakan. Mantap guys. Bener. Tapi singkat cerita waktu pas lulus tuh tapi? Lulus dong. Itu sempat kerja di area itu nggak? Sempat, jujur aja sempat. Waktu itu gue kerjanya di Plaza Indonesia di sini. Tapi jujur aja memang jiwa seni gue mungkin lebih besar karena gue nggak bisa kerja di kubikel gitu. Jadi enggak. Oh, gitu. Lebih seru main musik nih gitu. Kebetulan waktu itu ngeband gue udah menghasilkan. Jadi kayak ditawarin gaji per bulannya berapa sama ngeband, gedean gaji gue ngeband nih. Oh gitu. Lu jadi udah ngeband udah yang dibayar tuh pas lagi kuliah atau pas lagi kerja? Pas gue kuliah, jadi pertengahan kuliah itu yang Java Jazz itu gue udah mulai ada panggilan. Iya, udah mulai main wedding, udah mulai main acara-acara. Udah main wedding. Udah mulai pokoknya udah mulai main regular di kafe, pokoknya udah ngerasain duit dari musik lah gitu. Jadi gue kupu-kupu, bener-bener kuliah, abis gue kelarin PR gue di sekolah, abis itu pulangnya ngeband, ngejob di mana, acara apa. Udah gitu. Hebat ya. Iya. Jadi ngerti duit. Tapi tetap bokap gue bilang, nih kalau begini terus gimana nih, pokoknya papa tantang kamu 3 tahun, kalau kamu nggak jadi apa-apa di musik kamu keluar ya dari semua permusikan ini, kamu harus kerja kantoran gitu. Oh gitu, tapi kan lu udah kerja kantoran juga waktu itu di Plaza Indonesia. Iya. Gitu ceritanya, ketemu deh nih dia. Ketemu 2015. Iya benar. Berarti udah selesai kuliah, udah selesai apa tuh? Masih kuliah ya? Waktu itu dia masih jadi fuckboy. Oh jangan. Cut. Enggak, jadi Andre Dinut ketemu 2015 di Java Jazz sebagai juri. Untuk meloloskan Wanda dan band untuk tampil di Java Jazz. Iya, ada dua yang menang ya kalau nggak salah. Ada 4. Ada 4. Ya aku lupa. Harusnya 3 gara-gara ada Wanda jadi tambahin kategorinya 1 enggak ya? Enggak lah ya. Beda bagus ya. Jangan-jangan iya. Nah, ada 2 seperti 3 sih. Oke, mainin apa tuan? Lupa gue main apa ya waktu itu. Enggak, jenis musiknya aja. Lu main jazz atau main? Iya lagu pop lah. Lagu pop, inget banget lagu pop Treasure-nya Bruno Mars tapi di arrangement. Kayak gitulah. Gitu. Kayak di arrange ulang. Terus singkat cerita dari pemenang lolos nih kan ceritanya lolos. Kita lolos nih guys. Kita bakalan berkesempatan buat kolaborasi sama salah satu jurinya. Kebetulan band kita pas banget kolaborasinya sama Andre Dinut. Oh gitu. Settingan itu guys. Nggak settingan itu benar. Iya benar. Nggak settingan. Temen-temen gue langsung. Jurinya dari siapa aja sih sebab? Waktu itu ada dari Warta Jazz,
tato. Terus kebetulan pemainnya gue doang sih. Oke, yang pemain lu doang. Ada satu lagi lupa gue siapa. Orang media musik lah ya. Media, yes. Akhirnya main sama lu tuh. Tiga-tiga yang semua lolos, semua yang gue main kayaknya. Iya, dua salah band satu tuh gue main. Oke. Mainnya pas di Java Jazz itu. Di Java Jazz. Di booth apa ya waktu itu lupa. Pokoknya di booth salah satu terus di Java Jazz. Gue pas kelar main terus kita main ngejam di situ. Begitu. Terus ajak makan gitu nggak? Enggak, sebenarnya teman-teman gue ngajak kayak, nih kita nanyain ke Andre dia mau latihan bareng atau enggak ya sama kita. Coba deh gue dicepuin sama teman-teman gue, dicepuin gitu. suruh DM. DM, akhirnya lu DM dibalas. Akhirnya gue DM dibalas, langsung kasih nomor WhatsApp. Anjay. udah singkat cerita begitulah gitu. cara kami bertemu. 2015 ketemu. Nikahnya tahun berapa? 2020. Pandemi lama juga ya 5 tahun. Yoi. Dan enak dong kalau 2020 nikah. Undangannya dikit. Tahu aja loh. Yoi itu. Iya kan? KUA. Salah satu yang harus gue syukurin. Iya kan? Yoi. Tamunya sedikit, jadi nggak boros gitu guys. Sekarang, selamat Wanda. Apa? Launching album. Iya. Ya thank you. Album metal nih dia. Iya. Dan sejujurnya gue nggak pernah dengar, gue bukan penikmat ya. Sama gue juga nggak nyangka. Gue sih demen Megadeth dulu, gue demen. Iya. Metallica. Cuma nggak pernah secara. Cuma gue denger aja serak gitu. Baru denger aja gue serak. Mau bawaannya mau minum aku. Yang suka metal dengerin Haunted Era guys. Haunted Era tuh. Nama bandnya Wanda Haunted Era. Haunted Era. Jadi udah bisa didengar di platform digital. Teman-teman. Berarti di seluruh Indonesia udah bisa dengar. Oke, kita masuk Andre Dinut sekarang. Andre Dinut ini kelihatannya masih muda tapi ternyata sudah senior. Tua, ya? Enggak senior. Enggak ada gue bilang senior. Andre Dinut mulai main gitar kelas 3 SD. Kebetulan waktu kelas 3 SMP gue telat. 3 SMP telat itu terlambat sekali ya. Terlambat banget itu. 3 SMP aja lu itu waktu itu tahun 93 kan 3 SMP. 3 SMP 92 ya. Itu bener kan. Gua padahal mudah-mudahin yang padahal. Gua 92 itu masih TK. 94 ya 93 benar. Iya 93 itu gue baru kelas 1 SD, dia udah SMP, udah lumayan lah ya. Udah mau masuk SMA tuh. Jadi itu lu main terjebak apa mau atau disuruh apa gimana? Enggak, karena kebetulan sepupu gue dulu kita punya rivalitas. Di mana rivalitasnya baik gitu ya, kan ada sepupu yang baik rivalitas yang baik gitu kan. Dia bisa gitar, gue juga harus bisa gitu. Ya dia ranking, gue juga harus bisa ranking pokoknya. Gitu. Kayak gitu. Terus waktu dia punya gitar pas lebaran gitu gue datang, gue bilang sama nyokap, "Ma, gue mau juga dong itu, aku mau juga dong." Belajar gitar, bener nggak nih gitu. Karena nyokap gue tuh nggak mau ya lihat dulu lah nih anget-angetan apa enggak gitu kan. Oh sorry nyokap lu lebaran kan? Iya nyokap gue lebaran. Bokap lu Natalan. Jadi setiap kali lebaran kita di rumah nyokap rumah dan keluarganya nyokap, ya gitu. Nah dia kebetulan dia udah beli gitar nih di zaman itu kan era gue mau masuk SMA kan itu Oasis ya bro, Green Day gitu. Jadi udah mulai belajar Green Day, album Dookie tuh. Do you have the time gitu. Terus klasik ya. Memang dari dulu gue suka musik dari dulu. Jadi gue setiap kali kalau hadiah ranking gue selalu dibeliin kaset. Dari kecil tuh gue suka kayak James Taylor gitu-gitu model. Udah ngerti guys. Udah ngerti kebetulan. Udah ngerti ya. Andre, cuma nggak main gitar. Itu keluarga lo main musik nggak sih? Enggak, bokap gue tentara, ibu gue ngajar bahasa Inggris. Jadi cuman memang keluarga musisi sebenarnya. Bokap gue suka musik gitu ya. Terus dulu gue belajar piano dulu sebelumnya. Gue les piano. Piano klasik. Standar gitu. Yang pakai buku kan? Pakai not balok. Nah dulu tuh gue suka zaman dulu kalau nyokap tuh kasih hadiah kan, Dek mau apa? Mau kalau ranking atau nggak ada merahnya? Iya standar. Merah itu. Tapi nggak ada merah, tapi minimal 7 nggak ada 6 gitu. Boleh beli kaset. Dulu beli kaset di Duta Suara tuh di Sabang. Jadi setiap kali dapat kaset jadul banget. Mana ke Duta Suara juga kenangan banget. Soalnya jadi tuh yaudah Andre boleh beli kaset apa aja gitu. Oke. Asal ranking gitu. Udah long story short akhirnya sepupu gue punya, gue juga mau dong. Sepupu lu masih main gitar enggak sampai sekarang? Sepupu gue udah enggak main gitar. Dia kerja di Google sekarang. VP Google Cloud lagi. Oh iya. Udah enggak ada megang-megang gitar sama sekali. Kacau. Udah terus akhirnya gue dibeliin gitar di Pasar Sunan Giri guys. Buat anak-anak Rawamangun ya kan. Sunan Giri di bawah di toko itu beli gitar mereknya Bea Cukai. Belakang Bea Cukai. Mereknya Kapok. Bukan Kapok, Kap.
KAPOOK, harga 50.000 dulu. Oh, iya. Gitar pertama gue juga masih ingat gue. Kaibu ya. Nah, sepupu gue pakai Kaibu. Iya. Yes, itu Indonesia tuh enak banget. Dia Kaibu warna coklat. Nah, gue nggak mau dong merek gue sama Kaibu dong. Gue nggak mau ikut-ikutan, gengsi. Udah, nyokap nyari kapok antara Yamaha atau kapok gitu kan. Ya udah kapok dulu deh, karena kan kalau kapok itu harganya nggak mahal, kalau aku udah bosen bisa dikasih ke siapa gitu kan. Akhirnya lu pertama belajar pakai gitar kapok gitu. Terus beli buku gitar karya Pak R.R. Rangkuti warna biru di Gramedia dulu, di bagian musik dulu. Kalau ini kan ada mahir bermain gitar. Chord pertama gue E minor, lagunya di lembah yang berbukit dan bernoda di kayak Rahmat Kartolo deh. Mengapa itu E minor soalnya. E minor. Jadi gue belajar gitu-gitu dulu kan. Dan kebetulan gue E minor. Terus kebetulan ajudan bokap dulu yang juga jadi driver kita juga dulu, ajudan bokap suka Kus Plus. Oke, jadi lu kenalkan lah lagu Jakarta aku gitu. Kunci kedua gue tahu G bar chord gini. Udah long story short akhirnya mulai ya udah serius dikit, dibelilah gitar lagi gitu kan. Asal ranking udah nggak beli kaset. Dari situ nyokap gue lihat, "Dek, kenapa nggak mau serius aja belajar gitu." Masuklah Ciks Musik. Akhirnya 3 SMP itu gue selama nggak mengganggu les yang lain, akhirnya dicari hari yang ke Ciks Musik. Teman-teman yang belajar di Ciks Musik, wah tahun segitu, tahun 97 awal. Iya, gue masuk itu 99 loh ya. 98 atau 99? Iya, 99 udah di. Gue 97 masuk, itu dicarilah akhirnya hari Senin yang ada ngajar, karena yang Selasa, Rabu, Kamis tuh gue les kimia fisika. Harus pokoknya harus les kimia dulu. Long story short dulu harusnya mau masuk IPA lah. Iya. Terus akhirnya hari Senin itu ada Rido Hafidz namanya. Iya, Rido Slang. Akhirnya kita tahu kenal dengan Rido Slang waktu itu. Dia baru pulang dari Musicians Institute dari JIT. Kebetulan juga nyokap gue ngajar tetangga gue, Bambi Gusti ini, Bambi Sore. Kalau teman-teman tahu band Sore, dia main drum. Itu tetangga gue persis sebelah rumah. Dia juga kakaknya juga kerja satu angkatan sama Rido di JIT gitu. Oh, emang kalau si Bambi keluarga musisi? Keluarga nggak musisi. Oh, cuman dia lulusan pendidikannya. Cuman kakaknya sekolah di MI juga gitu. Jadi akhirnya waktu Rido belum baru pulang dari MI itu, ya gue belajar sama dia. Terus selama dari SMP menemani sampai SMA tuh. Dan gue tuh murid yang rajin, mungkin benar ingat. Jadi nggak pulang-pulang. Jadi kenapa gue nggak pulang-pulang? Karena waktu itu Rido melihat potensi gue kali ya. Maksudnya ini anak rajin. Jadinya setiap lesnya cuma setengah jam, dapat apa lo setengah jam? Benar emang di lesnya cuma 30 menit. Tetapi yang dia lihat adalah potensi gue dan willingness gue begitu kelar nih. Lu jangan pulang dulu ya. Kalau nggak ada orang, masuk lagi aja, kita ngejam lagi gitu. Dan jadi itulah yang tambah memotivasi gue gitu. Jadi gue terima kasih banget sama Rido Slang sampai sekarang gitu. Yang memotivasi gue artinya dia membuild minat itu dengan tambah lagi gitu loh. Jadi nggak bosen belajar, nggak bosen apa, karena gue baik banget dong sebenarnya. Iya, jadi misal gue karena nggak lu bayar tambahan kan? Enggak kan? Beliau yang ini dan setengah 3 misal gue kelar jam 3. Nanti jam setengah 5 Andre kosong deh, masuk lagi ngejam yuk gitu. Dan gue jadi seru gitu ya gitu. Itu hari Senin. Udah selama 4 tahun gue belajar, lalu akhirnya bokap gue bilang, ya udah karena waktu itu Krismon, jadi nggak bisa cita-cita gue pengen ke JIT juga, ke MI. Cuman waktu itu udah apply 2 sekolah, MI sama Los Angeles Music Academy dulu, namanya sekarang Lakma di Pasadena. Nggak bisa karena Krismon. Lulus kuliah gue Krismon, lulus SMA gue Krismon, gue kuliah di Pelita Harapan. Yang kebetulan fakultas musik gue angkatan pertama baru buka. Nah dia nih, dia teman-temannya fakultas musik angkatan banget. Jadi angkatan pertama kita gitu. Oh, jadi lu lulusan musik UPH pertama? Angkatan pertama. Dibilang lulus juga enggak juga sih. Karawaci dong. Karawaci. Gue cuti sebelah statusnya masih. Oh gitu. Iya. Karawaci. Angkatan gue tuh jadi dosen, guys. Angkatan gue tuh di fakultas gue tuh Dira Sugandi. Iya, tahu. Dira Fajar Alexa. Iya. Terus Tio Senloko. Itu satu angkatan semua tuh. Wih. Atau angkatan jadi musisi beneran tuh, Andre? Iya, semua jadi musisi beneran. Kayak orang bisa kan. Kayak orang bisa.
Ya udah, long story short akhirnya gue profesional main musik, terus cita-cita gue akhirnya punya band nggak kesampean, akhirnya gue jadi session player. Session player tuh buat teman-teman mungkin pemain musik yang main bersama banyak artis, banyak penyanyi. Kayak cabutan gitu kali ya bahasa kasarnya ya. Ya bahasa tarkamnya tuh cabutan. Dari tahun 2002 gue udah mulai profesional, 2001 gue profesional main. Lalu udah lama banget ya. Berarti umur berapa tuh, Andre? Lu memutuskan gue di profesional di musik 20 gitu? Lah, umur 20. Wih, berani banget, guys. 20. Zaman kita festival band ya dulu ya. Iya, dulu festival band duitnya dikit banget, Bos. Iya, tapi kan zaman dulu lumayan ya, dapat gitar terbaik, dapat apa terbaik. Akhirnya dari situ kenal Mas Indro, kenal Tovati, akhirnya main sama Erwin Gutawa, Andi Rianto ya gitu. Dari situ mereka juga yang nge-build meng-grooming lah, artinya ya gini gitu sampai jadi ngerti dunia industrinya gitu ya. Iya, lalu gue main sama Berli Kumahua 2002 akhir. Terus gue ketemu Berry, pertama kali kenal Berry 2002 tuh berapa tahun ya, 3 tahun lalu ya. 2002. Lalu 2002 kita main bareng, 2003 ya. Terus 2004 gak sengaja ketemu Glenn Fredly waktu itu. Kebetulan 2004 gue main regular sama Glenn, lalu Berry udah main sama Glenn. Awal Januari itu Berry udah main sama Glenn, lalu 2004 ngeliat gue main, dia ngajak gue main juga. Dari situ akhirnya steady-nya sampai 2020 sampai Glenn meninggal. Kita gitu, dari 2004 sampai 2020 lu di bandnya Glenn itu? 2004 gue masih ganti-gantian, selang-seling sampai 2005. 2006 gue full main sama Glenn. Tapi gue ngisi rekaman masih. Cuman band steady tuh kayak punya band sendiri, quote unquote gitu. Ya sama Glenn. Tapi selain sama Glenn waktu itu bandnya Glenn, lu juga ngisi terus di tempat-tempat lain. Terus dulu gue punya policy gini, kalau gue ada dapat job orkestra, gue duluin orkestra deh gitu. Karena suatu vibe yang lain kan. Iya, beda. Jadi begitu Erwin Gutawa Orkestra atau Andi Rianto Magenta Orkestra atau Tovati. Jadi gitu. Siapa aja sih Indra yang istilahnya pakai jasa lu tuh? Kalau gue pernah main sama maksudnya Glenn, yang pertama Glenn Fredly. Terus Andi Rianto, Mas Magenta. Andi. Terus semua rekaman hampir. Itu berarti Indonesian Idol lu juga dong? Indonesian Idol berapa kali gue main ya. Terus Om Erwin. Simfoni ingat enggak? Simfoni apa? Simfoni acara SCTV Harmoni SCTV. Harmoni soalnya gue nonton. Harmoni di Harmoni gue. Terus Erwin Gutawa Orkestra juga. Terus sama ini juga pernah sama siapa? Twilight juga pernah. ADMS. Twilight Orkestra. Tapi di sela-sela itu ya thank God juga gue ngisi album penyanyi-penyanyi Indonesia yang dan Malaysia yang mungkin teman-teman nggak tahu gitu. Itu misalnya yang populer cuman orang nggak tahu itu di belakangnya ada Andre Dinut. Siapa? Rosa ya, Rosa banyak gue sih. Rosa banyak. Afgan. Ya. Tulus gue nggak. Tulus nggak kayaknya. Gue lupa, nggak kayaknya. Gue nggak pernah Tulus. Anmes Kamaleng. Anmes gue ya. Terus Adera. Sandi Sondoro, Adera. Adera. KD Krisdayanti, Mama Ute, Vina, Rio Febrian. Bisa nih ternyata. Ya artinya ya kerja musik sih. Iya, emang kerjaannya. Oke. Itulah. Ini Project Pop yang ini nggak sengaja sih Project Pop. Gue baru ingat juga karena dia waktu itu kita lagi makan apalagi di mana? Acara Top Golf di The Range lagi pakai DJ. Kamu sangat berarti. Ada lagu itu. Istimewa di hati. Kan, tengah-tengah ada solo gitar kan. Gue udah habis karena sama teman-teman. Terus pas gue balik ke dia, lah kamu nggak nyadar? Itu kan gitarnya aku lah. Terus gue buka datanya, oh iya bener gue yang ngisi. Iya. Ya soalnya kadang-kadang nggak ada kalau gue ngisi tuh nggak ada vokalnya kadang-kadang atau judulnya belum ada. Kecuali gue yang produce gitu. Oke. Iya. Lu nggak tahu nih akan jadi lagunya apa nih? Iya. Dengan vokal apa gitu. Benar. Guys, ternyata dunia musik tuh menarik itu ya. Sampai kadang-kadang lupa ini gue yang ngisi nih ternyata gitu. Saking banyaknya. Kita kan namanya benar kan kita panggil dia senior. Enggak lah, jangan. Bagi gue nggak ada. Bagi gue semua tuh adalah satu angkatan. Ya kalau teman-temannya Wanda yang manggil kan senior. Ya, harus manggilnya Kak ya, jangan Om. Ya akhirnya itulah dari situ bergulir lah sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang
profesi sebagai musisi kan gini kan banyak yang banyak yang orang tua yang skeptis gitu. Lu gede mau jadi golfer, lu gede mau jadi musisi, apa bisa hidup? Benar. Ya. Itu gue punya jawaban sih. Menurut gue apapun yang kita niat lakukan dengan baik dan all into from our hearts bisa jadi rezeki sih. Setuju gue. Ya, bukti ya lu. Iya. Lu dari golf bisa. Bisa. Benar. Artinya gini, gue musik juga gini, karena banyak yang nanya juga kayak gitu pertanyaan gitu ke gue. Mungkin teman-teman yang masih muda-muda, gue bilang kalau lo niat dan lo tahu strength lo di mana. Misalnya gue nih, strength gue emang ngajar. Dari ngajar itu juga bisa menghasilkan dari ngajar. Sama seperti lo juga. Betul. Ya kan? Dan ngajar bagi gue juga berkah juga sih, bisa berbagi ilmu juga dengan orang. Betul. Itu salah satu sub karir misalnya dari musik ataupun golf misalnya katakan kayak gitu. Betul. Itu deh menurut gue sih. My two cents. Kalau Wanda gimana? Kalau kan misalnya waktu bisa diulang gitu. Iya. Nah, orang tua lu ngomong gitu. Iya. Wanda, kamu mau jadi apa? Iya. Terus lu liatin rekening. Nih, Pak. Iya, anjay. Enggak dong. Enggak sih, iya. Misalnya lu punya anak gitu. Iya. Lu mau anak atau ponakan mau jadi musisi. Lu nggak akan ngomong gitu lagi dong? Enggak dong, karena lu jangan mau jadi apa lu? Iya. Ya kan? Pasti lu akan ngomong apa gitu? Gue ngomong ya pasti maksudnya gue support sih, karena ternyata apalagi di era yang sekarang yang udah makin kompleks. I mean like you literally can be anything you want asal lu bener-bener put your kayak bener-bener hati lo 100% di situ. Jadi ibaratnya kalau lo mau main musik lo jangan setengah-setengah, jadi yang bagus sekalian. Lo mau jadi golfer, lo jadi golfer yang bagus sekalian. Lo latihan bener-bener sampai skill lo tuh bener-bener bisa dibilang di atas rata-rata kayak gitulah. Jadi kalau menurut gue sih ya apapun yang lo pengen, apapun yang lo percaya lo bisa lakukan, just do it. You'll never know. Yeah. Keren guys. Kayak sampai detik ini pun jujur kalau gue boleh cerita, gue masih nggak nyangka bisa dibilang, maksudnya melalui musik banyak perjalanan yang gue nggak pernah kira, yang tadinya gue kira cuman mimpi, yang gue kira cuman gue cuman ngeliat orangnya di TV. Tiba-tiba ke Amerika lu ketemu semua. Iya, kayak anjir, ini kayak kalau misalnya iya sih asli, kayak maksudnya kayak ini tuh bisa dibilang gue hidup dalam mimpi yang dulu gue bayangin gitu loh. Kayak kemarin gue living in your dream aja. Iya, dia ketemu Nathan East, deket-deket banget tuh sob. Lo lagi liat Nathan East main. Iya, jadi salah satu tolak ukur gue dalam bermusik tuh ada namanya basis namanya Nathan East. Dia profesinya mirip kayak Andre, basis cabutan juga. So if you hear like lagu di tahun 80-an, 90-an sampai mungkin early 2000, dia adalah orang di belakang itu. Ngisi 2.000 lagu kayak Michael Jackson, Eric Clapton, sampai terakhir Daft Punk, you name it. Hampir rata-rata semua lagu pop yang terkenal, yang hits itu dia yang ngisi. Dia bisa dibilang kenapa gue ngefans banget sama dia, karena dia musisi yang ngebuktiin bahwa sebagai musisi gue bisa loh menghidupi keluarga gue dengan layak, sangat layak bahkan gitu. Apalagi di luar negeri sih sebenarnya udah banyak banget contohnya ya. Yes, betul banget. Oke. Sekarang nih pertanyaan yang lumayan krusial nih, masalah duit. Ya. Kalau kita nggak bukan menutup kemungkinan, kita nggak bisa menyingkirkan kenyataan bahwa banyak musisi yang nggak seberuntung lo. Oh iya. Apalagi yang zaman dulu. Itu juga benar. Pemain bagus, pemain gitar bagus, pemain drum bagus, ternyata meninggalnya tidak se-happy atau keluarganya tidak se-happy yang kita sekarang. Nah, perbedaannya nih, zaman tahun lu dulu, gue dulu kan taunya musisi punya band, dia bikin album meledak. Dari panggung ke panggung nyari uangnya. Betul. Sedangkan kan zamannya Wanda. Ya. Zamannya digital. Betul. Nah, itu bedanya di mana, Andre? Nah, ini menarik banget nih buat dibahas. Pertanyaannya gini. Waktu Andre nyari duitnya panggung ke panggung sama Glenn. Sekarang Wanda tanpa panggung ke panggung bisa nyari uang. Nah, gitu kan? Iya. Menurut lu gimana nih? Kalau zaman lu dulu nyarinya gimana? Iya, mungkin jalurnya gitu, jalur Andre ini gimana? Karena sering diskusikan, artinya lu sama gue nggak beda jauh ya, jangan bohong. Iya. Di era kita berkarir pertama awal-awal,
memang belum ada sosial media layaknya YouTube dan Instagram sekarang. YouTube dan Instagram. Dimana ada, cuman belum masif. Belum masif. Ya. Dimana juga kan masih Friendster dulu kan? Iya, Friendster tuh Friendster pun itu lebih kayak temenan aja ya. Temenan aja, nggak bisa dengan upload apa-apa. Benar. Itu yang sering kita diskusi juga. Mungkin gua terbiasa untuk meeting up with people, making connections and dibilang lobbying bukan, lebih like oke, kita discuss, kali-kali ada yang bisa kita kolaborasikan atau kita apakan yang bisa diapakan. Mungkin one day itu adalah lebih ke era sekarang yang social media influencer, kayak key opinion leader atau KOL dibilang. Which is akhirnya gue belajar juga dari dia, oh ya berarti sekarang social media digunakan sebagai tools untuk menjadi media juga. Ya, gitu kan. Sebenarnya ini sih kayak bagian dari apa media, kayak perkembangan zaman ya. I mean like kayak kamu dulu kan ya dari berapa unit CD fisik yang terjual, terus kemudian zaman NFT. Bukan, ada sambung. RBT. Iya, RBT. Itu RBT duitnya kencengan dulu. Makanya siapa di sini yang dulu pakai RBT? Nah, ini kami salah satu yang menikmatinya. Jadi pas era gue era website, semua tuh lo punya portfolio dari website gitu. Dan meeting offline. Dan gue terbiasa seperti itu gitu. Berarti kalau zaman dulu nih, gue bisa simpulkan, zaman dulu lo mau jadi musisi, mau jadi musisi yang berduit, ya kita mau jadi musisi yang berduit harus pertama kalau bisa punya band, supaya ada yang manggil manggung. Benar. Yang kedua jadi session player. Benar. Betul. Yang ketiga ngajar. Apalagi? Ini belum main sosial media nih. Ya itu yang lama ya. Itu yang lama. Sampai sekarang. Terus kalau toko musik, buka toko musik gitu ya. Bisa jadi reparasi gitar kan ternyata banyak dicari. Kayak temen gue Topan Marsuni, dia dulu pemain, dia di konser Dreamman juga deh. Topan. Satu angkat sama Cel sama ini Cel Kotak. Zaman itu. Tapi sekarang dia berkarir sebagai gitar engineer, luthier. Alhamdulillah puji Tuhan jalan sih, maksudnya jalan juga gitu. Topan gue sering diskusi juga sama teman. Artinya itu juga sub dari sub dari karir di musik ya. Film, kalau teman-teman tahu film tuh belakangnya kan suka ada Bambi Gusti tuh. Bambi Gusti. Dia man behind hampir semua film Indonesia. Hampir semua ya. Jadi yang gue bilang sekarang apa beda? Pertanyaan lo tadi? Pertanyaan yang itu kan zaman lo. Kalau zaman Wanda, menurut lu gimana nih? Kalau zaman sekarang nih orang mau berkarir di musik tuh gimana sih? Lebih gampang, artinya semua sekarang tolak ukur dari IG, dari Instagram, dan TikTok, sosial media sih, dan YouTube. Artinya itu menjadi portfolio kita, di mana gue kadang-kadang bisa lihat pemain baru dari IG. Yang sebelumnya kita harus ketemu offline, Jis. Misalnya kadang-kadang kita ketemu di studio nih, gue lagi ngintilin siapa, ketemu kenalan. Baru sekarang kenal. Sekarang kenalan di DM, bisa di DM dan nggak perlu ngejam bareng dulu, tapi kita udah bisa lihat gimana style mainnya, gimana feel-nya, bisa nggak nih orang gitu ya. Dan buat sekarang label musik juga dari situ, ngelihat dari situ ya. Benar. Apakah bagus sekali untuk lo reach out. Artinya makanya kemarin kita klinik tahun lalu ya, tahun ini di Sorong. Teman-teman di Sorong gue selalu encourage dan buat teman-teman yang lain juga. Mau nggak mau sekarang kita bergelut dengan sosial media. Use your social media smartly dan semaksimal mungkin. Kalau lu pemain musik, chance untuk discover is way beyond than we had. Way beyond dari sebelumnya, zaman gue sama Aziz misalnya. Kayak tadi barusan gue lagi jalan ke sini, ada yang gini, bang coba lihat bang. Ternyata ada pemain keyboard nih. Bagus banget mainnya. Dia cover interlude Panah Asmara gue. Panah Asmara lo? Panah Asmara yang Afgan. Iya. Ya, itu gue yang ngisi. Tapi yang solonya sampai sekarang masih dimainin. Solo gitarnya dia jadi keyboard. Wih keren banget ya, gue bilang gitu. Salam kenal ya. Dah gue suka gitu tuh. Terkenalan. Kita bikin video collab yuk kayak gitu-gitu. Dari situ aja, dari kalau nggak temen di Instagram yang mention gue, kita nggak bakal tahu. Iya. Jadi sekarang itu udah zaman sosial media, apalagi zaman dulu ya. Jadi artinya apakah musik itu bisa menjanjikan untuk penghidupan dan keberlangsungan? Artinya sekarang ini sosial media menjadi power dan menjadi empowerment buat orang-orang untuk memberikan portfolio kita masing-masing gitu. Jadi kalau mungkin pertanyaannya kayak teman-teman misalnya kayak kita tuh maksudnya hitungannya musisi yang beruntung, ya gue nggak bisa bohongin sih. Gue selalu bilang sama dia, kita beruntung ya, benar. Tuhan karena kita
beruntung juga. Benar, tapi ada caranya gitu ya. Salah satunya dengan cara memaksimalkan apa yang kalian punya di genggaman kalian ya, which is sekarang sosial media gitu. Entah itu dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, apapun itu platformnya banyak banget sekarang gue lihat, apalagi semenjak pandemi kemarin ya Mas ya. Iya, tambah rame. Yang akhirnya mau nggak mau gue harus bisa nih, dari yang tadinya gue cuek, gue nggak mau private life gue terekspos, akhirnya jadi nyemplung ke situ. Ada sedikit drawbacknya dikit adalah mungkin yang teman-teman yang baru kenal kita mungkin di sosial media, taunya wah Mas Andre udah gini. Sebelum ada sosial media kita udah berjuangnya udah jauh ya. Kayak kita ikut festival band. Cuma nggak kelihatan aja ya. Kadang nggak dibayar. Bukan nggak dibayar, kalau nggak juara nggak dapat duit. Gitu. Syukur-syukur dapat nasi kotak. Artinya gini, jangan juga berpikir dengan sosial media kita langsung jadi artis. No, nggak sama sekali. Ya itu proses banget. Jadikanlah sosial media adalah sebuah media untuk lo memupuk portfolio lo, tapi tetap untuk berkarya ya. Untuk berkarya, tapi di mana bidangnya, tapi tetap dengan niat dan ketekunan dan rajin dan latihan dan segala macam. Istilahnya you craft your instrument kalau musisi, atau you craft your skill menjadi pemain golfer profesional, dari situ untuk dikenal lebih luas. Oh iya, itu yang gua minggu lalu ngomong sama Alit. Apa tuh? Jadi gini, kebanyakan orang tuh maunya ya memang sosial media memang sekarang udah zamannya instan. Tapi bukan berarti lo mau bikin video, lo konsep tunggu sponsor dulu datang baru bikin, nggak bisa. Kagak gitu. Nggak bisa, nggak gitu caranya. Jadi kita bikin dulu karya dulu, ntar orang lihat, oh baru orang tap in. Lihat dulu baru orang tap in. Begitu juga kita di musik sama. Begitu juga di musik secara nggak langsung adalah melatih kita untuk memikirkan konsep. Betul. Daripada kita nunggu orang lihat. Iya. Gitu kan? Benar. Bikin ini. Bikin itu. Jadi guys, kuncinya cuman kemauan. Nah. Misalnya tuh, benar. Gua mau aja, mau capek ya. Gue liat gini, kayak gue selalu mengencourage murid-murid gue dulu atau apa. Lo main aja ngejam main lo di nggak perlu. Karena sekarang iya Mas, ya sekarang maunya tutorial. Make your own style dan lo share what don't follow but make your own. Iya, benar. Tapi jangan paksakan di luar kemampuan lo. Iya, betul. Gue bukan pemain yang jago sweeping misalnya. Iya. Sweeping itu apa ya? Sweeping tuh gitu. Misalnya gue cuman alternate doang. Gue akan bilang bahwa ini ada yang lebih ini ya. Dan jangan juga untuk jangan gini. Usahakan selalu untuk men-share profil teman-teman lo yang juga punya ini, karena dari situ adalah sebuah energi teman-teman untuk misalnya referensi misalnya kalau mau golf lo coba tanya ke Aziz deh. Walaupun kita sama-sama golfer misalnya, atau kita sama musiknya, misalnya gue Andre kalau ini sama siapa ya gitu. Gue kan misalnya kalau pikir negatif nih, kenapa gue aja gitu. Tapi nggak kan kadang-kadang ada satu skill yang mungkin kita nggak excel di situ. Mendingan lo kesini aja deh. Nih gue kasih referensinya, ntar gue bilang lo tinggal kontak dari DM Instagram. Jadi artinya itu yang di dunia lo ya gitu ya. Iya, artinya kita membuat sebuah good community, good ecosystem, dan memberikan saling energi untuk kita sama-sama membangun, saling bantu, saling dorong gitu support, ya. Gitu. Saling support. Jadi nanti mungkin teman-teman yang lagi di yang lagi membangun itu jangan lupa juga mensupport juga buat teman-teman yang lain gitu. Betul. Atau bikin video collab gitu. Atau kayak lo bikin kayak main game bareng dengan murid-murid lo, itu kan bagus. Iya, betul. Wah, padat banget nih guys. Gitu. Padat banget, ini bukan ngobrol sama musisi nih. Ngomong sama musisi yang pengen main golf. Ini lesson learn, anjay, pelajaran hidup. Anjay. Dari sisi lain ya, kalau sisi yang normalnya kan orang sekolah kerja gitu kan. Kalau ini kan dari sisi musician. Nah, the golf couple. Itu the golf couple karena lo berangkat mainnya berdua. Benar. Mulai main golfnya berdua. Benar. Iya, betul. Benar dari nol. Kenapa ngomongnya the golf couple gitu? Itu Wanda yang menggulirkan koin ide namanya sih. Oh gitu. Iya. Biar nggak ditinggal ya Wan ya. Anjay. Oke, jadi the golf couple karena inget banget waktu itu pandemi, kita ada salah satu pastinya yang salah banyak dari pandemi sekian. Lu tahun berapa sih? 2020 apa 2021? 2020. Kita 2020 bener-bener pas awal-awal banget. Itu ya kita mau nikah. Terus itu sebelum nikah. Udah waktu itu pandemi Februari kan mulai PSBB itu kan. Akhirnya kita nikah bulan Juli. Aprilnya vokalis gue meninggal. Ya. Glenn meninggal, Glenn Fredly meninggal.
lalu mungkin bidang musik adalah bidang yang pertama, bidang musik dan salah satu dari bidang-bidang yang pertama kali kena. Iya, gitu ya. Benar. Nggak ada panggung, nggak ada apa. Jadi kita di rumah aja, gitu kan. Di rumah aja. Lalu kebingungan. Lalu kita cari usaha lain di bidang lain. Dan kebetulan waktu itu teman-teman kita. Ya waktu itu kita inget banget belajar golf tuh gara-gara kita lagi ngejalanin bisnis kita yang lain. Kita lagi nyoba-nyoba pengen bikin coffee shop ceritanya. Oh gitu. Teman kita ini golfer. Dia golf. Gue siapa? Suka golf, namanya Edgar. Orang Surabaya. Kalau masih Edgar nonton, anak Bangkalan. Tapi gue kenal di Surabaya dulu. Jadi, Mas, aku ya taruh stickku ya di rumahmu gitu. Karena dia kadang harus pulang kan, dokter juga kan. Jadi dia ninggalin sticknya di sini lah ibaratnya gitu. Di rumah gue. Di rumah kita. Ini stick berat amat sih. Tapi orang tua lo main nggak? Nah lucu gini Jis, ini akhirnya long story short, ternyata Cilangkap itu lapangan angkatan darat ya. Bapak gua angkatan darat tapi nggak pernah main. Lapangan Mabes itu semuanya bisa. Semuanya bisa. Lapangan Mabes ya. Nah jadi balik lagi akhirnya Edgar nih, teman gue Edgar NK nih bilang, Mas aku taruh situ ya. Gitu. Kalau mau coba aja Mas. Apaan sih? Pakai aja Mas, pakai aja. Halus itu dong. Itu sekitar bulan Juli. Enggak, gue ingat banget Oktober pertama kali kita pegang stick. Enggak, bukan loh. Kita mulai taruh tuh setelah nikah. Benar. Jadi dia kan waktu kita nikah bisnis kopi kita mulai kasih ke tamu-tamu gitu kan. Dia taruh stick tuh di rumah, nggak pernah gue sentuh sih. Nggak pernah lu jualan kopi di mana? Di depan rumah, di Madura itu. Sih online. Kan pandemi kan semua lagi streaming gitu. Dia mulai taruh stick tuh ya kan. Juli, Agustus. Terus Mas aku ambil lagi ya gitu kayak gitu. Dia bawa Oktober nih, sebelum Oktober ya, kayak September gitu. September akhir ya. Agustus September akhir gitu. Mas, kita meeting yuk. Ayo boleh gitu. Di driving range tapi kita masih lari juga. Kita masih lari waktu itu pas lagi hujan. Oke. Nggak bisa lari. Mulai berber kan hujan. Kebetulan gue dulu olahraganya mau Wanda lari. Lari banget kita. Jangan lihat kita sekarang ya. Jangan lihat kita sekarang. Lalu bulan Agustus itu lalu pas dia bilang mau meeting itu di mana? Aku di Senayan Mas. Oh aku di GBK nih nggak mau lari nggak jadi. Ya wes sini aja. Aku kira PS. Ternyata di seberangnya PS. Seberangnya PS. Apaan lo PS? Senayan driving range. Oh tapi aku nggak main kok. Nggak apa Mas. Aku ikut aja. Iya. Enggak harus turun. Enggak. Aku di atas. Kita nggak tahu kalau ternyata ada namanya driving range tuh kayak gini. Oh baru kita pikirnya turun lapangan yang di pikiran kita tuh. Lah kita kan nggak main golf ya gitu. Oke ternyata bisa nongkrong, bisa duduk, bisa makan ya kan. Seru juga kan. Kalau Senayan driving range kita salah tuh sejarah awal. Akhirnya lu tunggu dulu. Oke. Wah gila jago-jago. Waktu itu dia sama temennya sama ini ya, sama yang dokter juga. Iya. Mas, coba pukul gitu. Aduh, wah kita masih ada foto itu. Kasian banget pokoknya. Nggak kena. Aduh. Ini belok ini gimana? Aduh kasian. Ya. Udahlah. Terus kita pulang. Susah juga yang main golf gitu kan. Kepikiran. Enggak, belum kepikiran. Oke. Iya. Bambi Gusti nih tetangga gue. Iya. Lu ngapain lu? Lu belajar main golf kemarin gue karena lu posting tuh. Iya gara-gara posting. Biasa lah, itu enggak posting kan. Ayo abang gue waktu itu dia sering latihan di Antariksi. Halim. Gue belum tahu Antariksi apa Jis, belum tahu gue. Gue blast belum tahu. Diajak lo sama Baby. Gak mau gue pertama, enggak kayaknya gue nggak bukan di sini. I'm not the right person to do this. Bola kecil gitu dipukul susah. Bola kecil dipukul susah. Capek gitu. Oh yaudah, gitu lagi. Terus tiba-tiba suatu saat lagi pas starter mobil, mana lo Bem? Ke Antariksi, kenapa? Ya gue ikut dong, gue bilang gitu. Akhirnya gue sama mana ikut dari situ lah bulan Oktober itu. Belum punya stick tuh. Belum punya stick, jadi masih pakai stick teman ya. Karena pinjaman tadi. Benar. Akhirnya ya udah bergulir, akhirnya dia bilang yaudah kita coba beli stick second dulu deh. Beli stick. Yoi. Nggak awalnya gue juga kayak mikir kan, karena waktu itu pandemi inget banget di bulan-bulan itu dia baru keluar rumah sakit. Dia baru kena COVID yang lumayan parah waktu itu. Terus abis itu kena DBD juga. Jadi buat kembali ke lari itu kan kayak berat banget karena dia pneumonia waktu itu. Waktu itu gue abis kena DBD ya. Iya, DBD awalnya sebelum nikah. Iya, Mei DBD, Agustus masuk rumah sakit. COVID sampai September diisolasi itu lama banget. Itu hampir 3 minggu awal sih ya, lagi heboh-hebohnya hampir 3 minggu di rumah sakit. Gue pneumonia terus setelah pneumonia gue nggak boleh dulu kardio kan dokternya tahu gue lari Mas nggak boleh selama setahun hampir
setahun. Jadi napas tuh lumayan pendek-pendek gitu. Jadi jalannya pendek-pendek gitu. Iya, benar. Dari situlah kayak awalnya kita cari kegiatan lain apa ya? Kita cuma sempat nyoba olahraga yang lain tapi ternyata kurang cocok gitu. Nah, sementara golf ini kan gue lihat sepertinya satu kelihatannya tidak terlalu berat. Terus abis itu kayaknya nih tapi lumayan berkeringat nih kayaknya boleh nih. Terus abis itu mulai kecil. Ya, kayaknya boleh nih. Iya. Terus ternyata gak semahal yang gue bayangkan waktu itu. Kan driving kan murah kan. Kan orang dulu pikirnya wah gila golf itu mahal banget sampai ratusan juta. Ternyata enggak kok gitu. Ternyata driving di Antariksa cuman berapa? Waktu itu 80.000. Benar. Ya kan jadi kayak yang ya udahlah harmless juga gitu buat apa? Ya udah, ayo kita coba yuk cari-cari stick. Ternyata stick juga opsinya banyak banget. Enggak yang langsung mahal gitu, banyak yang terjangkau gitu. Jadi kita coba dari situ. Ternyata cocok nih gitu. Nah, lu ngerasa oh ini olahraga gue nih gitu. Ini olahraga gue nih, kita berdua mau main golf deh gitu. Mau jadi nggak jadi pokoknya gue mau main golf terus gitu. Soalnya itu bulan keberapa? Mungkin awal-awal kita mulai turun ya. Oh, pas pertamanya turun frustasi juga sih. Iya pasti. Anjay, nih bola kecil kok susah banget. Iya. Ada video pertama gue liat kaki gue ke kiri, kaki gue sway banget gitu kan. Anjay gitu. Masih belajar dari YouTube kan tuh. Ngide banget. Itu kayak di slow motion gimana sih ininya. Sampai satu kali kita mulai nekat lah turun lapangan. Di Halim 1. Di Halim 1. Oh, sebelahnya Antariksa dong. Tapi jalan ya Mas, enggak apa-apa. Kita emang anak lari. Lari kan, gue anak lari dan memang kita selalu latihan lari tuh pagi jam 6, setengah 6. Oh ini kayak relate nih. Pas ngeliat jalan lalu di Halim 1 tuh ceritanya. Seru ya, tapi bola nggak kepukul-pukul. Aduh kasihan dah. Kasihan sih. Kasihan. Cuma berapa 2 meter gitu. Tapi ingat waktu itu sepi kok, untungnya sepi dan kita di ini sama teman-teman. Nah, emang dan nggak apa-apa orang pertama mau gimana. Tapi untungnya sih maksudnya banyak juga teman-teman dari awal ini kita pace of play itu kita jaga. Iya, maksudnya kita dibimbing banyak sama teman-teman yang udah tahu. Jadi etiknya nggak parah-parah banget lah. Cari yang sepian aja karena kalian baru main kan. Jangan sampai pace of play ganggu orang iya. Oh ya cari yang sepi deh gitu, cari yang sepi. Udah dari situ bergulir-gulir. Gue ingat banget waktu pertama kali dia DM gue teman-teman itu kita lagi di Antariksa lagi frustasi kenapa bola ke kanan mulu. Iya. Dia Aziz tuh komen di Daddy's Golf Clinic waktu itu. Dia komen gini, bro lo anak Cix bukan sih? Bukannya halo bro lo main golf juga? Nggak ada sama sekali. Gue mau nanya, lo anak Cix juga bukan? Baru gue ngomong, ini gue tahu nih gue sering lihat di konten lo gitu. Akhirnya kita kenal. Gara-gara sosial media juga kita nggak nyangka ketemu Mas Aziz. Benar, jadi ceritanya dari situlah gue nanya sama dia, gimana Andre setelah turun lapangan pertama? Kamu suka nggak sama olahraganya? Awalnya gitu. Terus kata dia, asik juga sih ya, seru ya. Ya udah, tapi lagi-lagi seperti yang tadi moto kita pertama, kalau mau jangan tanggung-tanggung, harus bisa ya gitu. Dari situlah kita yang ya udah bener ya, kita berdua harus rajin latihan sampai paling nggak kita bisa enak lah mainnya. Kita nggak pengen jago, kita nggak pengen jago. Sebetulnya nggak ada kayak ya sama kayak di musik ya, maksudnya gue juga selalu di musik gue bilang apa sih jago-jago, maksudnya gue jago loh, enggak sama sekali enggak. Pengen bisa main enak aja. Bagi gue kita enjoy the game, enjoy main musik, enjoy apa, cukup ya, enak ya, udah enak gitu. Yang kita bisa berbahagia bersama semua orang. Ada lagi satu momen yang bikin akhirnya kita tuh nyemplung ke golf bulat karena gini, waktu pas di lapangan, inget banget pertama kali turun lapangan di Halim itu kita ngeliat ada 2 pasangan suami istri, udah cukup berumur asli, udah kayak 70-an something gitu, udah oma-oma opa-opa main berdua tapi santai tapi kok seru ya gitu, malah seru, malah bagus ya. Di situlah gitu. Kita kayak wah gila olahraga ini sampai tua nih, seru gitu. Nih buat sampai tua gitu kan. Ya udah The Golf Couple itu ya. Akhirnya ya udah deh, aku iseng bikin Instagram The Golf Couple ini kayak ya udahlah buat kita punya journey dari awal belajar sampai kita main kemana-mana gitu. Cita-citanya kalau udah bagus mainnya ya udah, jadi kan ada portfolio. Iya benar. Tapi alhamdulillah dengan adanya The Golf Couple jadi diundang-undang. Iya. Ya kan ada acara apa diundang, acara diundang. Ternyata yang gue seneng turns out bener loh, ternyata golf itu manfaat untuk couple tuh bagus banget karena kan dulu gue yang maksudnya dari orang awam yang nggak tahu tentang dunia golf sama sekali mikirnya wah jangan lalu main golf karena golf ini penuh dengan kemaksiatan katanya gitu. Katanya gitu kan. Ternyata setelah nyemplung berdua ya ternyata enggak. Ada lah dikit lah ya. Akhirnya juga agak sengaja juga gini, kebetulan kan temen sahabat
kita lah yang main musik juga namanya Putu Sute waktu itu. Putu Sute. Ya kan dulu jebolan Afi tuh. Iya, juara bukan jebolan. Juara jebolan Afi lah. Iya. Dia juga yang mendorong kita yang waktu itu golf, karena kebetulan waktu itu dia bantuin Alit juga bikin konten. Iya, main golf yuk. Ternyata relate banyak juga dari anak-anak musik yang main golf. Iya. Gua ngobrol sama Alit, ternyata dia dulu sering sama Malik ya. Dia dan dulu dia pernah punya lagu, bikin video klip, gua model video klipnya aja. Jadi pas kita ketemu plot twist anjir. Kita ketemu sama Malik, lu enggak inget ya gitu-gitu segala macam. Lu kan dulu pernah main di video klip gua. Hah? Serius? Ya, Iya kayak. Oh iya, banyak gitu banget musisi yang ternyata main golf juga, gitu. Gue ngobrol sama Aziz juga, ternyata dia anak band juga akhirnya. Gitu. Jadi mungkin tambah membuat nilai erat gitu. Terus dari sisi couple-nya jadi tambah semangat lah ya. Dari sisi couple-nya ternyata baik juga ya. Ternyata banyak banget yang main pasangan suami istri gitu. Banyak termasuk Mas Aziz juga sama istrinya gitu. Setelah pandemi sama istrinya. Iya. Benar. Manfaatnya banyak guys. Ya anjay. Oke, sekarang golf couple alhamdulillah udah masuk tap in guys. Endorse udah ada. Gila, itu juga itu enggak nyangka banget sih jujur aja. Gue nambah dulu dari golf gue bisa ketemu El Manik lo. Gue ngefans banget sama El Manik. Serius? Teman-teman di sini tahu El Manik ya? Gue juga ketemu Om Dwiki. Oh iya, Om Dwiki. Gila, gue dari TV aja. Lagi di JGC tuh. Ya. Gue bilang Om Bembi tuh, Bem, iya Om El Manik nih. Gila, gue ngefans Om. Jadi gila ya, dari golf itu bisa baur ya. Benar banget. Maksudnya artinya nggak ada tuh kata senior junior. Benar. Kita bisa kumpul aja. Junior. Dan yang dulu gue ngefans banget yang misalnya siapa ternyata main golf gitu. Iya. Jadi kayak aduh gila ya, gak sangka gitu. Benar. Ya udah akhirnya tiba-tiba ternyata ada rezeki bisa diundang ini, ada apa gitu, mungkin Wanda bisa tambahin. Ya itu sih, ini salah satu bener-bener plot twist lain sih, karena kita juga nggak nyangka dari pergerakan awalnya sebenarnya ini cuma berniat buat jadi pergerakan. Iya, kita nggak ada niat apa-apa, cuma happy aja buat nonton sendiri sebenarnya ya. Buat naruh di file di handphone takut penuh ya taruh aja di situ gitu. Aja situ bener. Terus ternyata dari situ responsnya bagus ya. Menghubungkan kita dengan banyak couple-couple yang lain. Main bareng, inget banget waktu itu akhirnya sama Desi dari Hijab Golfer juga, yang ternyata rata-rata member Hijab Golfer ini main sama suaminya gitu. Jadi dari situlah akhirnya kita kolaborasi bareng. Inget banget kita pertama kali Valentine tahun lalu bikin turnamen couple pertama itu kita mainnya scramble dan gue yang menang. Iya tahu, main 67. Itu 67 bener tuh. Itu berdua sama bininya, gila. Anjir, 67 bener tuh. Gila. Terus dari situ tuh jujur maksudnya kita tuh senang ketika ngelihat pasangan tuh bisa bonding ke level yang lebih lagi gitu dalam artian komunikasi, terus kemudian kerjasama. Itu tuh menurut gue salah satu hal yang priceless, karena kita sendiri ngalamin dalam dunia pernikahan ya, ternyata ya namanya masalah tuh ada terus, tapi kan kalau lu berdua kayak punya bonding yang bagus, ada juga sih berantem di lapangan juga. Ya itu pasti. Artinya kecap juga ada, gue pikir ngulang mulu, ya kan, bola lu hilang mulu. Ya udah gitu. Tapi ya di situ kita belajar juga bahwa yang diomongin aja ya. Diomongin. Komunikasi yang baik aja. Dari situ sih gitu. Terus abis itu nggak nyangka juga dari golf ini akhirnya kita, karena Andre sekarang jadi additionalnya band Krakatau. Kebetulan karena jadi additional Krakatau. Ternyata Om Dwiki juga main golf banget. Iya, banyak teman-teman yang dan Handai Taulan yang kita dulu. Handai Taulan. 90-an banget. Yang dulunya main Orba nih, Orba. Kenalnya main musik. Ternyata main golf juga. Satunya Mas Dwiki Darmawan. Terus Mama Maria Prawiro. Iya, betul. Karena dulunya gue berhubungan sama musik, ternyata beliau waduh gila di golf, jago ternyata. Samuan loh dia. Iya, maksudnya ya thank you banget. Mama kalau nonton juga mengencourage kita juga main golf terus. Jadi artinya belajar juga. Enggak, tapi akhir-akhir kemarin Mama yang lu tarik masuk. Iya. Ya enggak sih, maksudnya emang karena pengen main aja. Iya, kalau Mama nonton dan yang mungkin dari golf itu yang gue belajar sih sampai sekarang susah juga adalah kesabaran. Artinya kayak Mas Dwiki, kayak Mama Maria gitu kan, kayak kita main bareng berapa kali sering. Ya udahlah,
gitu. Kalau kan masih mungkin anak muda ya gitu. Nafsunya buset dah. Kenapa ke kanan ya? Aduh, kenapa gue kanan tangannya enggak ini? Aduh kayak gitu-gitu. Udah tahu masih salah juga. Kalau kata Aziz Dikor unnecessary movement banget tahu lu bego banget tuh. Tapi memang itu adalah mungkin menjadi salah satu filosofi dalam golf adalah sabar ya. Artinya dalam hidup itu hal kecil aja kalau lu tidak perhatikan dengan baik bisa menjadi suatu masalah. Betul. Seperti golf aja kita noleh dikit aja udah lewat. Betul. Lu ngapain sih mau lihat hasil kalau kayak gitu? Itu yang lo selalu bilang kan. Betul. Sama yang paling besar sebenarnya di golf itu penerimaan. Penerimaan. Bahwa gue masih pemain 90-100. Di kepala gue nyarinya par mulu. Keluar deh itu unnecessary movement yang nggak seharusnya kita lakukan jadi dilakukan. Nah, lucu baru kemarin nih. Baru kemarin ini beneran nih guys, Baru kemarin gue gak mikir apa-apa karena kan ada acara turnamen gitu, turnamen invitational aja. Gue main aja. Gue gak mikir unnecessary movement, dapat birdie. Birdie pertama di 2024 par 4. Dua on. Seneng banget dah rasanya. Itu lubang pas gede kali ya. Main start kan. Oh iya, puput. Itu bener. Lo main sama dia tadi? Enggak, dia referee kan. Oh, dia referee. Pas banget dia lagi berdiri di situ, gue anjay ini aneh 2 on. Dia referee nih. Tapi artinya ya harus sabar sih apapun. Kita harus melawan itu yang apa? Ego. Sih, diri sendiri ya. Kalau sadar kemampuan. Kalau misalnya kita mau berdiri nggak bisa. Benar. Sabar aja. Benar. Iya, game of life ini. Iya, benar. Iya. Benar. Susah banget. Iya. Terus The Golf Couple. Ya. Ini kan udah berjalan berarti 2023. Udah 3 tahun nih. Iya, benar. Tahun lalu udah bikin acara. Tahun ini dan kedepannya rencananya mau bikin apa? Kita sih rencana tetap mau bikin acara lagi karena bukannya apa, diteror gue di DM kapan bikin acara lagi. Oh gitu, banyak yang minta. Iya, cuman jujur kitanya yang belum kepegang. Iya, maklum gitu, guys, lagi banyak. Iya. Lagi banyak. Amin. Yang gue bersyukur sama Wanda dari The Golf Couple adalah kita ketemu pasangan-pasangan yang main golf juga, bukan hanya main golf teman-teman, tapi kita juga terinspirasi di bidangnya. Banyak belajar sih. Bidang lain. Di bidang lain lagi. Ada yang berhasil di bidang ini, kita belajar juga artinya artinya kita saling apa ya, tukar pikiran, saling kenal. Akhirnya saling menghargai. Iya. Banyak banget kita belajar dari teman-teman pasangan golfer ini. Selain main golfnya juga, cara mereka mungkin gimana, memperluas dunia lah ya. Memperluas benar, dan itu inspiring kita banget sampai detik ini sih gitu. Sampai sekarang. Ternyata yang kelihatannya biasa-biasa gini ternyata punya ternyata punya pabrik gitu ya. Itu kan kaget lu di golf baru ketemu. Itu juga gue. Oh, ternyata gitu ya? Oh gitu. Bisa gitu. Jadi ternyata. Kita nggak bisa di golf itu nggak bisa judge the book by its cover. Bener-bener nggak boleh, bener-bener nggak boleh. Kadang-kadang yang datang ke top golf ya sendal jepit, belinya Grand Tech begitu ada. Oh gitu ya. Itu banyak. Jajannya gitu ya. Iseng beli Grand Tech gitu. Iseng. Iya benar, Grand Tech satu batang kan 30 kan. Iya. Aduh, isengnya gitu ya. Isengnya set baru. Buset. Iseng guys, nggak apa-apa datang ke top golf. Iya. Premier CBD. Dari golf itu jadi juga sih melatih kita untuk lebih luas dalam bersosialisasi. Benar. Ya, artinya itu sih. Gue sih selalu kayak misalnya kenalan sama driving range di sebelah gue gitu. Halo, kalian mas mainnya gitu seperti itu. Halo mbak gitu. Artinya jadi santai gitu ya, jadi santai nggak kan kaku. Apalagi kalau kita di lapangan, misalnya kayak kemarin nih kebetulan kita di Amerika pas di LA kemarin kita cuma berdua mainnya kan. Akhirnya starternya bilang you guys gabung aja mau orang lain gitu. Akhirnya kenalan juga. Masa kita diem-dieman? Pasti ngobrol lah. Pasti ngobrol. Hi, I'm Andre from Jakarta. Kecuali permainannya cuma setengah jam, 1 jam. Nggak mungkin 4 jam. So ya udah akhirnya kita kenalan. Hi, I'm Andre from Indonesia. Oh wow, you're from Indonesia gitu-gitu. Akhirnya ternyata mereka di bidang real estate di Amerika. Akhirnya kita pengen tahu dulu gimana. So it's rolling through that gitu, dan teman-temannya juga bagus. Akhirnya kita tukeran IG. Nanti if you guys come again, let's play gitu. Jadi membangun dapat teman baru lagi. Iya, kita nggak nyangka juga sih anjir bisa maksudnya akhirnya sampai yang tadinya ke Amerika kita cuma mau jalan-jalan, cuma mau ngikutin salah satu pagelaran musik, ternyata malah sampai main golf gitu. Gila, itu kayak dream come true. Iya, salah satu dream come true juga sih. Dan karena kita mainnya berdua, akhirnya kita gabung sama berapa kali kita gabung sama kemarin ganti-ganti orang gitu. Kemarin Wanda malah main sendiri kan terakhir. Sendiri karena udah pulang duluan. Wanda main sama
dia udah opa-opa umur 70 tapi masih gendong tas sendiri. Gila, itu gue 18 hole kayak main di Halim tapi gendong. Gila. Nggak ada KD. Dan pukulannya bagus-bagus banget. Nggak ada KD kan di sana. Yoi, nggak ada KD. Itu bener-bener, itu di situ gue baru ngerasain, oh ini olahraga golf. Oke, terakhir guys. Oke, terakhir. Gue mau minta dari Wanda dan Andre. Yes. Karena lo yang udah dibilang sukses juga, iya, dibilang beruntung juga iya di dunia musik. Buat teman-teman musik yang kalau golf kan gue yang ngomong, Mata yang ngomong. Ini kan buat teman-teman musik yang baru mau jadi musisi, baru lagi belajar musik, lagi kuliah musik. Ya. Ibu dulu. Ya, ibu dulu apa ya kalau gue sih? Kan lu kan mewakili yang zaman sekarang nih, yang dunianya udah YouTube, yang itu ya. Gimana nih teman-teman, lu kasih motivasi gimana biar caranya dia nggak putus asa? Anjay, ya sih bener. Tapi itu penting banget. Nah kalau gue sih sebenarnya pokoknya guys, whatever you do, just do. Jangan pernah ragu sama apa yang lo lakuin. Kalau misalnya lo udah yakin someday gue bakalan jadi musisi, lakuin aja terus karena kamu nggak pernah tahu apa yang kamu lakukan hari ini mungkin akan jadi berbuah mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi. Setuju. Yang penting lakukan yang terbaik yang lo bisa, seperti itu kayak kali terakhir lo punya kesempatan. Let's say kayak misalnya gue manggung, lakukan yang terbaik kayak ini kali terakhir gue manggung. Yoi. Amit-amit besok gue kagak nyesel lah gue gitu. Iya. Itu dari situ sih yang gue belajar. Dalam itu guys. Lo nggak akan anjay. Pokoknya lo nggak akan tahu lah apa yang bisa lo dapat dari situ gitu. Yang pasti 100% kalau bisa 1000%. Oke. Gitu. Pak Andre? Ya sama sih, artinya dimanapun lo manggung, dimanapun teman-teman misalnya manggung ada duitnya, jangan mikir mau jadi artis jangan pertama, mikir hasilnya. Duit pertama. Tapi benar kata Wanda, lo pupuk dari awal, bikin karya sebanyak sekarang ada IG, lo get known dari situ, bikin hashtag, karena lo nggak akan tahu dimanapun kalian main di situ kalian akan dapat network lagi. It happens to me. Gue nggak sengaja main sama Berry, sama Raindra Sunito, sama Doni Yusran, kita main reguler di Citos, di jembatan. Di pinggiran Citos. Di jembatan Citos. Tahu gue jembatan Citos. Tahu kan lo? Tiba-tiba nggak sengaja Tohpati makan di sebelah kanan di sebuah restoran, dia nanya nontonin gue siapa tuh yang main gitar. Lu akan tahu dari situ, lu akan dapat network lagi, dapat situ bersilaturahmi berkenalan dengan musisi yang punya nama kah atau apa. Jadi teman-teman lakukanlah yang terbaik sesuai dengan kemampuan lu. Latihan terus pasti. Belajar terus ya. Gak ada yang misalnya lu begitu megang stick lalu langsung lurus. Gak ada. Gua aja mungkin butuh waktu 3 tahun untuk akhirnya ngerti logika maksudnya unnecessary movement. Sama seperti latihan picking gitu. Gak ada yang bisa langsung main speed. There's no shortcut or instant ticket to what we can do now gitu ya. Tapi pupuklah itu, bikinlah di sosial media lo, baik ada yang kalian suka TikTok, ada yang suka YouTube atau IG, menjadi, jangan pikir itu menjadi entar gue udah bisa dapat duit di sini enggak. Tapi jadikanlah portfolio lo, perjalanan karir lo dalam bidang yang lo pengen gitu ya. Ya terutama di musik ya. Terutama musik, misalnya jadikanlah lo mau main aja jelek juga nggak apa-apa gitu. Gue juga ada yang main ancur gitu di situ. Jadikanlah sebuah portfolio itu pupuk untuk di hari depan akan bisa lo petik dari situ hasilnya. Oke. Jangan lupa berkarya teman-teman, bikin lagu sebaik-baiknya, jangan cover boleh, tapi jangan lupa bikin lagu sendiri. Dan jangan lupa jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri, karena kenapa? Gue udah denger lagunya Ajis originalnya. Lo tahu saat gue mainin lagunya, dia kasih denger gue, bro, ini lagu gue nih, lo dengerin deh. Sumpah dia punya lagu guys, lo harus denger nanti. Udah cukup. Udah lewat. So guys, jadi kesimpulannya dari Wanda, Omar dan Andre Dinut bahwa perjalanan karir mereka yang sampai sekarang ini itu tidak instan. Betul. Penuh darah dan air mata. Iya, orba banget kan bahasa gue. Dia penuh dibayar. Iya. Dan yang nggak dibayar itu kan zaman dulu kita nggak perlu diceritain. Yang penting sekarang udah jadi begini. Tapi nggak bisa kita lompat dari Andre Dinut yang 20 tahun lalu tiba-tiba sekarang nggak bisa. Jadi memang perlu perjuangan, perlu berkarya terus dan perlu belajar terus. Sama semuanya juga begitu sih sebenarnya. Oke guys, itu semua video Deddy's Golfer dan The Golf Couple.
Sampai ketemu di video berikutnya di channel Deddy's Cover. Bye. Gitu caranya. Gitu caranya.